Halo sahabat kebun, kembali lagi di channel Aktor Kebun, sebuah channel yang berisikan motivasi-motivasi dalam berkebun, tips-tips dan cara, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu perkebunan kelapa sawit dan bagaimana cara teman-teman mengembangkan perkebunan kelapa sawit supaya produktif yang perkebunan kelapa sawit yang teman-teman pegang pada saat ini. Baik untuk teman-teman yang merasa bahwasannya ilmu-ilmu yang saya share, ilmu-ilmu baru tentang seputar perkebunan kelapa sawit, teman-teman bisa melihat video-video saya, dan supaya teman-teman nggak ketinggalan, teman-teman bisa subscribe dan juga bisa bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Teman-teman pernah nggak ngerasa gini ya, teman-teman punya karyawan, teman-teman jabatan apapun itu, paling rendah yaitu supervisi ya atau mandor ke atas, apapun jabatan teman-teman, pasti teman-teman merasakan bagaimana cara mengatur karyawan itu supaya bisa mengikuti kita, mengikuti maksudnya artinya mengikuti instruksi-instruksi yang sudah ditetapkan oleh manajemen supaya mereka itu bisa mensupport kita. Artinya mensupport itu kita diberikan inilah wewenang oleh atasan bahwasannya perkebunan kelapa sawit yang dipegang sekian hektar itu dengan tenaga kerja yang ada harus bisa maksimal, harus bisa produktivitasnya tinggi. Jadi dalam artinya support itu karyawan itu bisa mengikuti apa yang menjadi kriterianya di perkebunan itu. Akan share beberapa ilmunya dan beberapa tips serta caranya supaya karyawan atau tenaga kerja yang ada di dalam lingkupan yang kita pimpin bisa mengikuti, artinya akan saling kerjasama dengan baik. Untuk itu yang pertama teman-teman harus pastikan saling mengenal ya. Baik itu teman-teman sebagai atasan mengenal si karyawan, cara detailnya karyawan itu, dia karakternya seperti apa, dia agamanya apa, dia berasal dari mana gitu. Itu harus teman-teman bisa mengenal itu secara umumnya dulu, dan baik secara karyawan juga harus mengenal teman-teman sebagai atasannya, harus mengenal, artinya ya saling mengenal lah satu sama lain, baik atasan ke bawahan, baik bawahan atau karyawan ke atasannya, itu harus saling mengenal. Dan itu merupakan salah satu yang basic yang harus teman-teman miliki, yaitu saling mengenal antara si karyawan dengan atasan, itu teman-teman kalau misalkan sebagai atasan. Nah, setelah teman-teman saling mengenal satu sama lain antara atasan dengan bawahan, teman-teman bisa lakukan yaitu teman-teman bisa menyampaikan peraturan-peraturan pekerjaan atau kriteria-kriteria pekerjaan sesuai dengan instruksi dari atasannya teman-teman. Misalkan teman-teman sebagai mandor, nah mandor itu kan dapat instruksi dari asisten. Nah itu teman-teman sampaikan kriteria-kriteria yang disampaikan asisten itu apa kepada karyawan yang tadi sudah teman-teman kenal, supaya nanti kalau terjadi di luar dari yang teman-teman sampaikan atau di luar dari perencanaan yang teman-teman berikan sebelum teman-teman mempekerjakan mereka, teman-teman bisa kembali ke peraturan awal. Peraturan awal kan teman-teman sudah kasih. Nah itu kalau melenceng dari peraturan awal yang diberikan, teman-teman bisa menjadi pegangan teman-teman untuk berusaha mengganti karyawan supaya tenaga kerja itu yang ada, yang teman-teman pegang itu lebih produktif gitu loh. Kemudian yang ketiga, setelah teman-teman memberikan beberapa peraturan yang diberikan oleh atasan kita kepada karyawan secara langsung dari manajemen ke kita kan, diberikan dari kita ke karyawan langsung ke karyawan disampaikan. Nah setelah itu yang ketiga adalah teman-teman wajib untuk melihat kriteria-kriteria ataupun menilai si pemanen atau si karyawan-karyawan tersebut. Artinya menilai itu seiring berjalannya pekerjaan, teman-teman bisa melihat pekerjaan dia yang kurang di mana, dia tidak disiplin di bagian apa. Teman-teman bisa membuat dalam satu buku, yaitu buku tentang kelasnya karyawan. Misalkan dia sering tidak disiplin
apel pagi misalkan, itu teman-teman harus ada catatannya. Misalkan dalam pekerjaan dianya selalu melencengnya dalam arti seperti apa, teman-teman harus punya catatannya, supaya nanti kalau udah jatuh temponya, misalkan 3 bulan, jangka waktu untuk si karyawan tadi di training selama 3 bulan. Misalkan dalam 3 bulan itu banyak sekali kerugian yang dilakukan, seperti telat apel pagi misalkan, telat dalam bekerja misalkan, ataupun tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, kita bisa meng-cut atau menggantinya dengan karyawan-karyawan yang baru, supaya karyawan-karyawan teman-teman semuanya bisa mengikuti instruksi yang teman-teman pegang. Setelah itu, cara yang keempat yaitu yakinkan karyawan itu akan percaya kepada kita sebagai atasan, atau jabatan paling tinggi, paling rendah adalah mandor ya. Kita sebagai mandor, kita harus meyakinkan karyawan itu supaya percaya kepada kita. Artinya kita menyampaikan, misalkan kita sampaikan A, ya kita harus A itu yang kita pegang gitu. Contohnya, misalkan si pemanen, kamu kalau misalkan tuntas satu ancak ini, kamu melebar ke ancak yang depannya, kamu akan saya berikan premi misalkan. Itu harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Misalkan lagi orang rawat, misalkan kamu ini kan jam harian misalkan sampai jam 12, semisalkan kamu lembur beberapa jam, itu dikalikan 1 jamnya 10.000. Nah itu harus kita ikutin itu, karena ucapan kita itu ke karyawan itu yang akan disaring ke mereka. Kalau kita melenceng dari itu, otomatis karyawan nggak akan percaya lagi kepada kita ke depannya. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang kelima yaitu teman-teman bisa lakukan evaluasi serta bisa memberikan reward kepada karyawan yang memiliki produktivitas tinggi serta karyawan yang bagus secara pekerjaannya, dan teman-teman bisa memberikan punishment atau semacam sanksi kepada karyawan yang tidak mengikuti instruksi atau yang produktivitasnya rendah. Teman-teman bisa lakukan kedua itu supaya si teman-teman yang tadinya diberikan reward itu akan lebih semangat lagi dan akan memberikan pengaruh baik kepada teman-teman yang tadinya nggak bagus di bidang itu. Nah, kebalikannya lagi, misalkan teman-teman memberikan punishment kepada yang tidak produktif tadi, otomatis teman-teman yang tadinya nggak produktif itu akan termotivasi supaya lebih produktif lagi, karena punishment itu semua orang nggak mau yang namanya di punishment ataupun disanksi. Kalau dalam perusahaan itu ya namanya itu SP ya, surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, dan akhirnya dikeluarkan dari perusahaan. Itu ya tips yang dapat saya berikan kepada teman-teman. 5 yaitu itu tadi, teman-teman harus saling mengenal antara teman-teman dengan karyawan teman-teman. Yang kedua yaitu teman-teman harus memberikan atau menjelaskan sistem kerja yang teman-teman pegang itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus membuat karyawan itu mempercayai teman-teman sebagai atasannya. Kemudian untuk yang keempat, teman-teman lakukan konseling terhadap pekerjaan yang teman-teman lakukan, yang si karyawan tadi kerjakan. Dan yang kelima yaitu teman-teman harus memberikan reward dan punishment kepada karyawan yang bermasalah dan kepada karyawan yang produktifnya lebih bagus. 5 tips yang saya berikan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengolah dan menata kehidupan di perkebunan kelapa sawit. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan selamat pagi.